Assalamualaikum, salam sejahtera untuk Anda semuanya. Sabta TV sesungguhnya berkomitmen pada penayangan dua hal. Yang pertama adalah inspirasi dan yang kedua adalah kemanusiaan. Saya begitu respect dan salut kepada Dinas Sosial Kabupaten Indramayu karena setiap tayangan-tayangan Sabta TV yang berbau kemanusiaan selalu direspon, selalu diberikan support. Dalam bahasa gaulnya mungkin Dinas Sosial satset atau tastes. Saya ingin mengetahui betul bagaimana sesungguhnya kinerja Dinas Sosial Kabupaten Indramayu. Assalamualaikum Bu Bulan. Waalaikumsalam. Hari Jumat bersih-bersih ya Bu ya? Iyalah, mumpung santai. Bulan. Pripun. Saya sebetulnya sudah lama nih. Saya kepengen ketemu dengan Ibu Bulan dan ini kesempatan yang tidak disengaja ya ketemu. Saya itu di konten Sabta TV ya selalu menayangkan ini sisi-sisi kemanusiaan dan saya salut kepada Dinas Sosial itu karena kalau bahasa sekarang tuh satset gitu. Begitu ada ini langsung direspon. Terima kasih. Ya, begitu ada tayangan langsung direspon, bahkan pada hari itu juga. Kira-kira kenapa begitu, Ibu Haji? Iya, makasih. Ya gimana ya? Yang jelas saya sendiri sebetulnya punya selain tugas ya. Punya jiwa yang sangat concern ke dalam masalah sosial. Iya. Jadi ketika saya memang dikasih amanat atau dipercaya Dinas Sosial ini, ya saya merasa cocok lah gitu lah. Sehingga lebih punya peluang dan juga untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial sesuai tupoksinya gitu, seperti itu. Baik, karena Ibu Kepala Dinasnya, problem yang paling besar tentang persoalan sosial di Indramayu itu apa kira-kira? Kita tuh menangani 4 standar pelayanan minimal. Dan itu ternyata 4 ini tuh memang masalah yang muncul di lapangan yang kita temui selama ini. Mulai dari lansia terlantar. Lansia ya? Terlantar. Terus anak-anak terlantar. Disabilitas terlantar. Dan tuna sosial atau ODGJ, gelandangan, pengemis dan sebagainya. 4 ini ya? Nah 4 ini. Dan kenyataan selama ini yaitu yang selalu kami tangani. Ternyata lansia luar biasa banyak juga. Nah kalau ada 4 hal itu di publik, di masyarakat, apa yang harus mereka lakukan? Karena kan belum tentu semua tahu program Dinas. Di setiap kesempatan pertemuan atau rapat kegiatan sosialisasi yang di dalamnya melibatkan ada Pak Camat, ada Pak Kuwu, selalu saya sampaikan, tolonglah Pak Camat, Pak Kuwu yang punya wilayah, yang punya masyarakatnya, pastikan paham. Kalau ada yang menghadapi masalah-masalah sosial yang tadi 4 saya sebutkan, ya segera sampaikan ke kami. Makanya sekarang luar biasa laporan sampaikan ke sini kan, kalau yang dari kalau dari desa kan nggak tahu Ibu, biasanya kemana tuh? Kalau yang dari desa. Ada mekanismenya. Kita kan punya SOP ya. Di dalam penanganan PPKS ini yang tadi itu mulai dari lapangan ini Satpol PP. Satpol PP sama masyarakat setempat yaitu yang punya masyarakat. Ada yang hasil operasi oleh Satpol PP, ada juga yang langsung dari desa atau kecamatan dikirim ke kita. Yang kedua berarti ada unsur wilayah ya di sini ya, Pak Camat, Pak Kuwu, terus Satpol PP untuk penugasan penangkapan operasi di lapangan. Setelah itu kita ada rumah sakit RSUD Indramayu. Nah seperti orang-orang yang tadi terlantar dalam kondisi sakit, dari 4 unsur itu langsung ke rumah sakit ke UGD. Enggak, kalau yang di desa berarti dia lapor ke kuwunya dulu. Betul ya? Jadi pasti kuwu lah, muspika setempat malah. Kadang-kadang ada dari Koramil, dari Kapolsek, dari desa, dari kecamatan yang ngirim ke sini itu seperti itu. Dan kami selalu silakan kalau dalam kondisi orang seperti itu, apalagi sakit langsung ke rumah sakit UGD. Dan ini udah berjalan dengan
RSUD-nya. Dan ditanggung oleh pemerintah itu ya? Ditanggung oleh pemerintah. Iya. Ada anggarannya di rumah sakit sana. Negara bertanggung jawab ya Bu? Bertanggung jawab. Ya alhamdulillah Pak. Artinya jujur saya karena saya masuk sini kan 2 tahun ini sejak penugasan oleh Bupati Bu Nina. Dan beliau sangat concern kepada penanganan permasalahan sosial. Kalau sudah pengambil kebijakannya concern, kita juga kerjanya semangat. Gitu dari sisi anggaran juga difasilitasi gitu tuh untuk bantuan mereka. Nah setelah nanti dia di rumah sakit turunlah tim kami, tim Resos Buatu di bawah koordinasi Bu Kabid Resos turun monitor memantau sekaligus melakukan assessment ke mereka. Di sana udah ada SOP-nya berapa hari. Setelah itu ditampung di bak kami. Rumah sakit juga pasti kontak ke Bu Atu. Nah di kami di assessment kita ada rumah singgah Di situ nanti ditelusuri keberadaannya. Dan di situ kita pastikan masalah adminduknya. Ya dia tuh adminduknya apakah ada KTP-nya, punya kakak tidak dan sebagainya. Bahkan kalau yang gelandangan orang terlantar kadang-kadang kan nggak punya apa-apa nih. Betul. Sampai kita udah koordinasi dengan Disduk. Nah, KTP-nya misalnya Disduk turun sampai iris mata gitu. Kemarin yang ada ODGJ banyak tuh seperti itu. Nah, kalau misalnya itu masyarakat Indramayu, ini kita tindak lanjuti untuk hak-haknya. Hak adminduknya, hak bansos dan sebagainya. Tapi kalau dia bukan orang Indramayu, kita koordinasikan dengan Dinas Sosial Kabupaten Kota lain dan kita minta untuk dijemput. Terima kasih Bu Bulan, Bu Haji. Saya sekarang mau ikut tim Dinas Sosial ini ke Totoran. Saya sedang sama Bu Atu ya? Sama Bu Atu ya. Mohon izin dan mohon doa restu. Luar biasa. Makasih. Semoga tetap semangat. Amin. Banyak sekali pokoknya hampir tiap hari tugas-tugas itu. Ini adalah kantor Dinas Sosial Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Alamatnya di Jalan Raya Pabean Udik, nomor 268 Indramayu. Ada 3 bidang yang ditangani dinas ini. Pertama, bidang rehabilitasi sosial. Kedua, bidang pemberdayaan sosial. Dan ketiga, bidang perlindungan dan jaminan sosial. Hari itu, bidang rehabilitasi sosial yang dikomandani oleh Ibu Hajah Atu Ika Putri Sarjana Hukum bersama stafnya menuju ke Desa Totoran, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu. Setelah berkoordinasi dengan pihak kecamatan, pihak rumah sakit, dan pihak pemerintah desa, mereka bersama-sama menjemput ODGJ Miska yang sebelumnya pernah ditayangkan di Sabta TV. Masyarakat setempat tampak menyambut gembira kedatangan tim dari Dinas Sosial Kabupaten Indramayu juga Muspika setempat. Miska yang sudah 20 tahun mengurung diri di kamar dengan tubuh yang kurus kering, dibawa kakak dan dibantu oleh Kepala Desa Totoran masuk ke mobil ambulan. Demikian juga adiknya yang belum begitu parah, yaitu Castiwan, juga ikut ke dalam mobil ambulan. Masyarakat Totoran beserta Camat Pasekan dan Ku Desa Totoran berterima kasih atas penanganan Dinas Sosial yang sigap ini. Dengan Ibu Camat Pasekan, luar biasa. Beliau turun langsung ke lapangan untuk menghadapi ODGJ dan permasalahan sosial yang ada di Totoran ini. Bu, gimana harapan Ibu kepada ini ODGJ? Harapan saya mudah-mudahan dengan gerak cepatnya dari kabupaten, kemudian kecamatan dan pemerintah desa, mudah-mudahan 2 pasien ini bisa segera diberikan pengobatan, kemudian diberikan kesehatan gitu. Karena insya Allah dari 2 pasien ini yang satu mungkin
pengobatannya bisa secara berjalan, mudah-mudahan karena belum terlalu parah. Mungkin yang satunya nanti ada tindakan yang lebih lagi. Tapi mudah-mudahan saya berharapnya semuanya bisa sehat kembali seperti semula. Saya atas nama Camat Pasekan mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Bupati Indramayu, Ibu Hajah Nina Agustina atas kepeduliannya, gerak cepatnya melalui Dinas Sosial memberikan bantuan kepada masyarakat Desa Totoran khususnya yang menderita ODGJ. Mudah-mudahan saya harapkan Ibu Bupati diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, dan pasien ODGJ di Desa Totoran ini bisa disembuhkan secara maksimal. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang Pak Ku gimana komentarnya? Saya pemerintah Desa Totoran hanya bisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak kecamatan dan Dinsos atas penanganan ini. Semoga masyarakat saya bisa terbantu dan bisa sembuh kembali. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Hari itu juga Miska dan Castiwan dibawa ke RSUD Kabupaten Indramayu. Alhamdulillah Miska dan Castiwan sudah dibawa ke rumah sakit dan diterima dengan terbuka oleh Kasubag Hukum, Humas dan Pemasaran. Ya, Kabag Humas. Kasubag. Ya, Kasubag Humas dan apa tuh? Pemasaran Dan pemasaran di RSUD Indramayu. Pak, nanti prosesnya setelah ini tuh bagaimana? Ya, terima kasih. Sebelumnya kami sudah dapat informasi dari Dinas Sosial bahwa akan ada pasien ODGJ yang di masyarakat keadaannya diasuh oleh lansia 2 orang ini, dan hari ini Jumat kira-kira pukul 10 lewat pasien sudah masuk ke UGD jiwa. RSUD sendiri punya IGD khusus jiwa, Pak, terkait dengan pengobatan dan perawatan. Setelah kami terima, tentu sesuai dengan prosedur, kami melakukan scanning pemeriksaan oleh dokter umum, kemudian dikonsulkan ke dokter spesialis jiwa, dan kami sendiri punya ruangan khusus untuk perawatan kasus-kasus jiwa. Setelah nanti dinyatakan bahwa yang bersangkutan dengan kondisi seperti ini, nanti kami melakukan rawat inap, Pak, ya, dan akan dipantau oleh dokter jiwa, diperiksa, dan tentu perawat-perawat jiwa di ruang Malgopa. Seperti itu prosesnya, Pak. Ya. Nah, seandainya sudah sembuh, ya, Ibu Atu, lalu akan bagaimana? Bila mana sudah ada informasi sembuh dari rumah sakit, Pak, biasanya dari rumah sakit itu menginformasikan ke Dinas Sosial, Pak. Nanti dipulangkan kepada keluarganya, tapi tetap berobat jalan, ya, Pak, ya. Betul. Karena namanya punten, karena saya juga bukan dokter, cuma saya ada informasi seperti itu. Kalau yang ODGJ ini tidak sembuh total seperti biasa, Pak, tapi harus ada obatnya, harus rutin, terus ada pengakuan dari keluarga, Pak, karena sensitif sekali. Kalau memang ada hal-hal yang memang tersinggung atau memang kurang, sepertinya sikap keluarganya tidak baik, itu pasti akan
kambuh lagi Pak. Jadi di sini peran keluarga juga sangat menentukan. Kalau bila mana memungkinkan ODGJ ini boleh dikatakan 70% sembuh, tapi masih tidak punya kegiatan, insya Allah dari kami akan fasilitasi untuk berikan pelatihan Pak. Pelatihan supaya dia tidak bengong, tidak ngelamun sendiri, ada kegiatan. Saya juga nanti berkoordinasi dengan Balai Palamarta milik Kemensos untuk diberikan pelatihan, biasanya paling lama 6 bulan Pak. Nanti dari sana si mantan ODGJ ini, karena Dinas Sosial itu ex ODGJ-nya Pak. Dinas Sosial itu mau ex ODG-nya, maka setelah sembuh tanggung jawab dari Dinas Sosial itu diberikan pelatihan, nanti bisa dipulangkan setelah 6 bulan itu diberikan toolkit Pak. Toolkit itu alat pelatihan atau modal dasar untuk dia dapat berusaha, sama-sama kewirausahaan, sehingga dia punya kegiatan aktivitas itu saja. Terakhir ini Kesos di Kecamatan Pasekan ya. Gimana harapannya? Alhamdulillah, harapan kami alhamdulillah sesuai dengan program Ibu Bupati 10 program ICETA, program cepat tanggap ini sudah dilakukan dari tim medis kecamatan maupun dinas sosial untuk menindaklanjuti orang ODGJ ya. Alhamdulillah di kecamatan kami, Kecamatan Pasekan, terutama di Desa Totoran sudah ditangani dengan baik. Mudah-mudahan kedepannya harapan kami dari Kecamatan Pasekan dapat tertangani dengan baik dan bisa sembuh walaupun belum total, tapi sudah ada upaya untuk proses penanganan medis. Terima kasih. Ya, makasih semuanya. Semoga sembuh dan sukses. Amin. Ya, Oke. Seusai menangani Miska dan Castiwan di Rumah Sakit Umum Indramayu, tim Dinsos langsung menuju Desa Tegalurung. Di Desa Tegalurung, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu inilah tim Dinsos menengok Muhammad Jafar Sodik. Semua sapu yang dijual oleh Muhammad Jafar Sodik diborong oleh tim dari Dinsos ini.